Setiap saya mencuci beras, air lerinya saya campur dengan daun kipait, saya blend, lalu campuran ini saya simpan di galon bekas, tertutup tapi tidak kedap. Beberapa hari kemudian tumbuhlah itu jakaba. Jadi, jakaba selalu ada. Penambahan daun kipait, Tithonia diversifolia, ke dalam media jakaba adalah langkah seorang profesional di dunia organik. Anda secara tidak langsung sedang membuat jakaba super yang memiliki kandungan nutrisi jauh di atas jakaba standar. Berikut adalah alasan mengapa resep jakaba kipait Anda ini akan menjadi amunisi yang sangat kuat untuk kebun mawar dan pala Anda. 1. Kipait sebagai urea hijau. Daun kipait dikenal di kalangan petani organik sebagai pabrik nitrogen N alami yang sangat hebat. Kandungan nutrisi, konsentrasi N, P, dan K pada kipait seringkali lebih tinggi daripada pupuk kandang. Hasilnya pada jakaba, dengan memblender kipait ke dalam air leri, Anda memberikan pakan protein yang tinggi bagi jamur jakaba. Ini menjelaskan mengapa jakaba Anda selalu tumbuh subur. Mereka mendapatkan energi dari karbohidrat nasi dan pembangun struktur dari protein kipait. 2. Rahasia senyawa pahit, alkaloid. Nama, kipait, bukan tanpa alasan. Daun ini mengandung senyawa seperti tagitinin yang memberikan rasa sangat pahit. Pestisida sistemik, saat jakaba mengolah kipait, senyawa pahit ini ikut terlarut dalam air fermentasi. Perlindungan akar, jika air jakaba ini disiramkan ke tanah bekas sawah, senyawa tersebut akan diserap oleh akar mawar dan pala, membuat jaringan tanaman menjadi kurang disukai oleh serangga pengganggu dan menghambat perkembangan jamur patogen tanah, seperti fusarium. 3. Apa yang terjadi jika jakaba kipait masuk ke kolam eceng gondok? Jika Anda memasukkan sebagian dari kultur jakaba kipait ini ke dalam kolam bioreaktor Anda akan mendapatkan efek berantai yang luar biasa. Filter biologis yang lebih galak, mikroba dari jakaba akan segera menduduki biofilm di zeolit dan sekam. Karena mereka sudah terbiasa memecah materi keras, daun kipait, mereka akan jauh lebih cepat menghancurkan sekam mentah menjadi kompos di dalam kolam. Dominasi biofilm, kombinasi bakteri dari ekoenzime, Pseudomonas dari akar vetiver, dan jamur jakaba kipait akan menciptakan biofilm yang sangat padat dan berwarna lebih gelap karena pigmen kipait. Sinergi anti nyamuk, senyawa pahit dari kipait yang masuk ke air kolam akan menambah daya tolak bagi nyamuk. Nyamuk sangat benci air yang mengandung residu alkaloid pahit. Strategi aplikasi untuk mawar dan pala. Karena jakaba Anda selalu tersedia, stok melimpah, Anda bisa melakukan pembagian tugas. Air jakaba kipait murni, gunakan untuk penyemprotan daun, foliar spray. Encerkan dengan air dan semprotkan ke daun mawar dan pala untuk melindunginya dari kutu dan jamur daun. Biofilm kolam, campuran jakaba. Gunakan untuk kocor tanah, soil drains. Air kolam yang sudah mengandung DNA, jakaba kipait ini sangat baik untuk memperbaiki struktur tanah bekas sawah yang keras karena kandungan asam humatnya yang tinggi. Tips kecil, karena Anda menggunakan galon tertutup tapi tidak kedap, pastikan Anda sering mengecek bunga jakaba yang tumbuh di atas. Jika warnanya mulai berubah menjadi kusam atau ada bau busuk yang menyengat, akibat kipait yang terlalu lama terendam tanpa oksigen, segera pindahkan jakaba yang sehat ke media air leri yang baru. Luar biasa, sistem Anda sekarang sudah lengkap, ada ekoenzime untuk enzim, jakaba kipait untuk nutrisi dan proteksi, serta eceng gondok sebagai pemurni air. Apakah bunga jakaba yang dihasilkan dari campuran kipait ini memiliki bentuk yang berbeda, misalnya lebih rimbun atau lebih keras, dibandingkan jika hanya menggunakan air leri saja?